Halo, selamat sore Tribuners. Hari ini Ariska kembali hadir di hadapan Anda di Live Tribun Travel Update edisi Jumat 10 Juni 2022. Seperti biasa, Ariska akan memberikan informasi terkait sejumlah wisata dan kuliner untuk Anda. Dan tentunya akan disampaikan secara langsung bersama sejumlah reporter kami yang ada di berbagai daerah. Inilah Live Tribun Travel Update selengkapnya. Tribuners, apabila Anda ingin mencoba anggur Gosvi, Anda tak perlu jauh-jauh pergi ke Ukraina, karena saat ini anggur Gosvi sudah ada di Ciamas, Bogor, Tribuners, tepatnya di Angola Grape Garden. Menariknya, di sini Anda bisa memetik sendiri buah anggur dari pohonnya, Tribuners. Dan untuk melihat lebih detail, saat ini kita sudah terhubung dengan rekan Siti Fauzia dari Tribun Bogor. Silakan Siti. Ya, terima kasih rekan Ariska. Angola Grape Garden yang berlokasi di Jalan Sawah Baru, Kecamatan Ciamas, Kabupaten Bogor ini menghadirkan sejumlah anggur dari Ukraina. Salah satunya adalah anggur Gosvi, yang dimana Angola Grape Garden sendiri memiliki 8 greenhouse, di antaranya greenhouse utama, greenhouse 1 hingga 6, dan greenhouse untuk rooftop. Dan pengunjung pun yang akan membeli dapat memetik anggur sendiri dengan harga 100.000 per kilonya. Sementara kelebihan anggur Gosvi ini yaitu rasanya yang manis dan crunchy. Pantauan kami, bentuk anggur Gosvi ini lonjong dan memiliki warna hitam. Dan menurut salah satu kru Angola Grape Garden, Fauzan, yaitu kelebihan Gosvi ini mudah berbuah dan pembuahannya itu dari mulai tanam 1 tahun bisa mencapai 2-3 kali. Dan penanaman anggur Gosvi ini melalui proses grafting dengan perawatan intensif dari fungisida dan insektisida. Lalu perawatannya itu seminggu sekali disemprot untuk mencegah jamur. Dan Angola Grape Garden ini buka mulai pukul 8.00 hingga 16.30 waktu Indonesia Barat. Begitu yang Ariska. Baik, terima kasih rekan Siti Fauzia dari Tribun Bogor. Selamat bertugas kembali. Tribuners, selanjutnya ada rekomendasi tempat nongkrong untuk Anda yang ada di Jakarta Selatan. Di sana ada Galau Coffee and Kitchen, Tribuners. Kafe yang dibangun sejak 4 tahun lalu ini berada di tempat yang strategis. Selain itu, lahan parkir yang disediakan oleh kafe ini juga cukup luas, Tribuners. Tak heran, Galau Coffee and Kitchen ini kerap digunakan oleh berbagai komunitas. Dan untuk melihat lebih detail suasana kafe, kita sudah terhubung dengan rekan Leonardus Wijal dari Warta Kota. Silakan Leon. Baik, terima kasih rekan Ariska. Galau Cafe and Kitchen merupakan sebuah kafe dan restoran yang terletak di Jalan Adi Aksaraya nomor 5 Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Owner Galau Cafe and Kitchen, Rinto Aditya Prakoso, mengatakan pemilihan nama tersebut bukan berarti bermakna galau atau gundah gulana. Rinto menginformasikan galau diambil dari bahasa Portugal yang artinya cafe latte. Lebih lanjut, ia menjelaskan karena signature di Galau Cafe and Kitchen adalah kopi susu gula aren. Ditemui wartakotalive.com saat perayaan HUT Ikatan Sport Harley Davidson atau ISHD yang ke-54, Rinto mengaku kafe miliknya tidak tersegmentasi untuk kalangan tertentu saja. Rinto menginformasikan kafenya selalu ramai digunakan oleh komunitas apa saja untuk mengadakan kegiatan di situ. Lebih jelas, ia menginformasikan selain kopi ada juga jus, leci tea, dan makanan kecil maupun besar seperti sop iga, soto, rawon, dan sebagainya. Rinto mengaku, kafe yang dibangun sejak 4 tahun yang lalu tidak terlalu memiliki perbedaan dengan kafe lainnya. Hanya saja tempatnya itu sering digunakan kegiatan oleh beberapa komunitas dibanding kafe yang lain. Berdasarkan pantauan wartakotalive.com, lokasi kafe cukup strategis dengan lahan parkir yang luas. Kafe memiliki bangunan 2 tingkat dengan tempat duduk yang nyaman. Selain itu, beberapa ornamen motor terpampang di titik dinding kafe tersebut. Lebih lanjut, Rinto menginformasikan untuk harga minuman dibanderol mulai Rp20.000 hingga Rp40.000. Lalu untuk makanan, ada di kisaran harga Rp20.000 hingga Rp50.000. Lebih jelas, Rinto menginformasikan Galau Cafe and Kitchen buka setiap hari. Untuk weekdays, pada pukul 11 hingga 22 WIB, sedangkan saat weekend pada pukul 8 pagi hingga 11 malam. Demikian informasi, kembali pada Ariska di studio. Baik, terima kasih Leon dari Warta Kota. Dan Tribuners, tadi rekan Leon juga sempat berbincang dengan Rinto Aditya Prakoso, owner Galau Coffee and Kitchen. Berikut liputan lengkapnya. Kali bisa kontribusi dengan klub kita
dengan komunitas kita dan mudah-mudahan bisa berguna dengan member-member lain ataupun klub-klub lain yang bisa menggunakan tempat kita. Oke Pak, ada harapan nggak sih Pak untuk ISHD atau member-member yang lain Pak? Lebih solid lagi dan lebih maju lagi. Oke. Pak, bergeser sedikit. Ini Bapak kan pemilik kafenya ya? Iya. Kafenya apa sih namanya? 168 Garage tempat 168 Garage Cafe ini tempatnya untuk coffee shopnya kami Galau Coffee. Galau Kopi. Galau Coffee, saya bukan gundah gulana. Galau Coffee itu ambil dari Portugal yang artinya cafe latte. Cafe latte. Oh, menunya apa? Boleh disebutin Menunya apa? kopi susu signature kita kopi susu gula aren atau Galau Coffee. Nah, selain kopi kita juga ada jus, kita ada es leciti dan menu-menu kecil seperti luti gendang makanannya, sop iga, soto rawon dan lain sebagainya. Untuk harga Pak, Untuk kisaran berapa? harga kisaran cukup dengan dompet kita masing-masing. Berapa Pak? Kisaran berapa tuh Pak? Minuman kita mulai dari 20.000 sampai dengan yang 40.000 dan makanannya juga mulai dari 20.000 sampai dengan 50.000. Fasilitas apa yang ditawarkan kafe itu? Fasilitas tempat ruang terbuka, parkir yang luas, dan khususnya musola yang memadai untuk kita. Selain wifi. Sejak kapan Pak? Terbentuknya sejak kapan? 4 tahun yang lalu, tahun 2018, kita mulai start tiket tahun 2019. 2019. Ya, hampir 4 tahun, baru 3 tahun. Oh. Ada berapa karyawannya? Karyawan sekarang 7. 7. Untuk omset nih Pak, kira-kira berapa sih? Untuk omset, alhamdulillah bisa menyalakan tempat ini, memakmurkan karyawan, Kisaran berapa Pak? kisaran omset ya, Per omset bulan. 100 100 juta per bulan. per bulan. Tribuners, selanjutnya Ariska akan ajak Anda untuk berwisata di Bogor. Di sana ada wisata Curug Putri Kencana, Tribuners. Curug ini terkenal dengan keindahan alamnya yang mempesona. Bahkan karena keindahannya ini, curug ini kerap dikunjungi oleh sejumlah artis ibu kota. Dan bagaimana keindahannya akan disampaikan oleh Amar dari Tribun Bogor. Silakan Amar. Baik, terima kasih rekan Ariska. Ya, buat Tribuners dimanapun berada, salah satu curug Putri Kencana yang ada di kawasan Sentul, Desa Karang Tengah, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor ini bisa menjadi rekomendasi Anda untuk berlibur di akhir pekan esok. Nah, tempatnya yang jauh dari pusat keramaian dan juga hening dari bisingnya kendaraan, curug yang satu ini bisa membuat siapapun yang datang merasa rileks ketika berendam di air yang dingin. Nah, bagi pengunjung yang membawa kendaraan roda 2 itu bisa membawa kendaraannya hingga ke tempat parkir yang berada tidak jauh dari curug tersebut. Nah, untuk harga tiket masuknya di Curug Putri Kencana ini untuk pengunjung itu 25.000 per orang dewasa dan 10.000 untuk anak di bawah umur. Nah, dengan harga tiket segitu, Tribuners atau pengunjung nantinya bisa menikmati 10 curug lainnya yang berada di dalam kawasan Curug Putri Kencana ini, seperti ada Curug Cikujang, Lewi Priuk, kemudian Lewi Demang, Lewi Kencana, Lewi Baliung, Lewi Jodoh, Lewi Umpet, Curug Lop, kemudian Curug Papas, kemudian ada Curug Cikuda. Nah, itu tiket 25.000 itu sudah termasuk 10 curug yang berada di dalam area tersebut. Nah, yang menjadi favorit di Curug Putri Kencana yaitu adalah Curug Putri Kencana itu sendiri dan juga Curug Lop. Nah, Curug Lop ini juga bentuknya ada batu di tengah-tengah curug, itu air yang terjun ke bawah, jadi sehingga membentuk lop itu yang saat ini sedang hits di kawasan Curug Putri Kencana itu. Nah, untuk artis ibu kota sendiri, dari informasi yang kami himpun dari penjaga loket itu mengatakan seperti Tantri Kotak, kemudian ada juga Aming, Judika, Meriam Belina hingga Ibnu Jamil itu pernah bersinggah atau berlibur ke kawasan Curug Kencana. Nah, tak hanya itu, kawasan Curug Kencana juga katanya sering dipakai untuk lokasi syuting beberapa film. Nah, selain itu, selain berenang di curug, pengunjung juga bisa melakukan aktivitas camping di kawasan Curug Putri Kencana. Namun, semua peralatan harus membawa sendiri karena pihak pengelola Curug Putri Kencana hanya menyediakan lahannya saja.
dan pengunjung diwajibkan membayar 45.000 per orang untuk yang hendak camping. Nah, jika ingin menginap tanpa harus bersusah payah membawa banyak peralatan, di Curug Putri Kencana juga tersedia penginapan yang satu villa itu berisi 4 kamar. Dari harga per kamar itu 350.000 per malamnya. Kemudian untuk rombongan itu tersedia juga aula besar dengan kapasitas 40 orang dengan harga sewa per malam yaitu Rp1.500.000. Nah, selain itu untuk jam operasional bagi pengunjung yang hendak berwisata ke Curug Putri Kencana ini bisa datang mulai pukul 7.00 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, begitu rekan Ariska. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali atas informasi Anda, rekan Amar dari Tribun Bogor. Tribuners, selanjutnya Ariska akan ajak Anda untuk mencicipi kuliner legendaris di Palembang. Ada roti komplit dengan aneka rasa, Tribuners. Puluhan tahun lalu, roti komplit ini sangat populer. Namun saat ini mulai tergerus dengan banyaknya pilihan makanan lain, Tribuners. Oleh sebab itu, roti komplit ini cukup sulit untuk ditemukan. Nah, seperti apa cita rasanya dan di mana saja yang menjual roti ini akan dilaporkan oleh Widya dari Tribun Sumsel. Silakan Widya. Baik, terima kasih rekan Ariska. Pada saat ini roti komplit itu merupakan roti paling legendaris dan terpopuler di kota Palembang. Pada perkembangan zaman itu kebanyakan makanan saat ini dimodifikasikan secara modern. Jadi untuk saat ini roti komplit itu tidak populer lagi seperti puluhan tahun yang lalu. Nah, dikarenakan tidak populer lagi itu berdampak kepada pedagang yang biasanya para pedagang itu banyak sekali yang berjualan roti komplit di sekitaran kota Palembang. Akan tetapi untuk saat ini sulit dijumpai atau langka ya Tribuners. Itu untuk roti komplit sendiri itu bisa dijumpai di Jalan MP Mangkunegara, di Terminal Sako dan di sekitaran Jalan Jenderal Sudirman. Akan tetapi meskipun roti komplit itu langka, itu untuk rasanya sendiri itu masih rasa seperti dulu atau khas dari roti komplit itu. Dikarenakan roti komplit ini memiliki yang sangat lembut untuk dimakan. Setelah itu roti komplitnya dibelah dan dioleskan pakai mentega atau margarin dan diisi beberapa selai itu dari 4 sampai 6 selai bisa diisi dalam satu roti komplit itu. Nah, itu untuk selai-selainya itu ada selai stroberi, selai nanas, selai serikaya, selai coklat, dan selai lainnya. Untuk harganya sendiri itu seharga Rp23.000 dengan ukuran roti komplitnya yang lumayan besar. Setelah dioleskan beberapa selai itu lalu dipreskan menggunakan panggangan. Nah, setelah menggunakan panggangan itu lalu dibelah-belah ya, untuk dipotong-potong dan untuk harganya sendiri itu ada beraneka ragam, tidak seperti Rp23.000 akan tetapi sampai Rp25.000 juga, itu tergantung dari isian roti komplit itu. Nah, setelah dipotong-potong lalu dibungkuskan menggunakan kotak yang khas yaitu seperti kotak martabak pada umumnya. Baik rekan Ariska. Baik, terima kasih rekan Widya dari Tribun Sumsel. Tribuners, setelah ini kami akan kembali lagi dengan berbagai informasi lainnya. Tetap bersama kami di Live Tribun Travel Update. Ambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah kapten hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan
Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower,
di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya
memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gitu loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gitu loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru. Terima kasih Tribuners, Anda masih bersama kami di Live Tribun Travel Update. Tribuners, selanjutnya kita akan menuju ke Manado. Di sana ada rumah makan Avisa Manado, Tribuners. Pada tahun 2017 silam, rumah makan spesialis ikan bakar ini mendadak viral. Lantaran saat itu rumah makan ini disinggahi oleh Presiden Jokowi. Dan di tempat ini, orang nomor 1 tersebut makan siang bersama rombongannya, Tribuners. Dan untuk melihat kondisi terkini rumah makan Avisa, kita sudah terhubung dengan Fernando Lumowa dari Tribun Manado. Silakan Fernando. Baik, terima kasih Ariska. Kami dari Manado melaporkan bahwa di Manado itu ada satu rumah makan yang viral beberapa waktu lalu, tepatnya pada tahun 2017 di bulan November. Rumah makan Avisa namanya. Ini rumah makan spesialis ikan bakar dan varian seafood lainnya yang pernah disinggahi oleh Presiden Joko Widodo ketika berkunjung ke Manado. Dan Tribuners dari pemilik rumah makan ini mengakui sejak Presiden Jokowi dan rombongan makan siang di situ, waktu itu tingkat kunjungan atau pengunjung konsumen yang datang itu meningkat pesat beberapa hari setelah Presiden datang.
Meskipun memang rumah makan ini memang sudah berdiri lumayan lama sejak tahun 2011 dan sudah punya pelanggan-pelanggan tetap. Dan Tribuners, kemarin kami kembali ke sana dan mewawancarai pemilik yaitu Nasir Yusuf, dan dia mengakui bahwa hampir 5 tahun sejak kedatangan Jokowi, rumah makan itu tetap eksis. Dan Tribuners, apa yang bisa Anda dapatkan atau bisa nikmati di rumah makan ini? Rumah makan ini sejatinya berdiri tahun 2011 dengan menghadirkan menu spesial yaitu daging atau dada dari ikan tindarung. Ikan tindarung itu bahasa Indonesia marlin. Marlin yang dibakar dan disajikan dengan 2 macam sambal khas Manado, yaitu sambal bakar dan sambal iris. Nah, Tribuners, belakangan seiring dengan waktu, rumah makan ini juga menyajikan berbagai macam menu pilihan, tetapi semuanya berbasis ikan. Di antaranya selain tindarung itu ada aneka pilihan kakap, kerapu, ikan tude juga. Nah, khusus untuk ikan tude ini adalah sejenis ikan kembung yang bisa didapatkan di perairan Sulawesi Utara. Ikan tude inilah yang dinikmati oleh Presiden Jokowi yang dimasak, dibakar, dan dibuat kuah asam, semacam sup ikan. Dan Tribuners, ada juga varian lain, Anda bisa mendapatkan cumi dibakar, ataupun aneka pilihan ikan lainnya. Menu-menu yang disajikan itu selain dibakar bisa dibuat sup kuah asam, bisa juga dibuat khas Manado lainnya itu woku belanga, ataupun dibuat asam manis dan saus tiram. Dan Tribuners, untuk harga yang ditawarkan di rumah makan ini sangat-sangat terjangkau. Khusus untuk paket tindarungnya itu mulai dari 30.000 sampai 35.000, dan itu sudah termasuk dengan nasi dan sayur dan 2 macam sambal. Nah, untuk ikan jenis lainnya, kakap, kerapu, cumi, ataupun baronang itu ditimbang. Per onsnya itu ditimbang, sudah diberi harga tertentu. Seberapa besar harga yang harus Anda bayar itu berdasarkan berat ikan yang Anda pilih. Dan Tribuners, rumah makan ini selalu ramai setiap hari, buka sejak pukul 11 siang, tepat di waktu makan siang, sampai dengan tengah malam. Jadi bagi Anda yang ke Manado, traveling, jalan-jalan, ataupun tugas ke Manado dan bingung untuk mencari makan di jam-jam menjelang tengah malam, di malam hari, bisa menjadi pilihan rumah makan Afisa ini. Rumah makan ini letaknya tidak terlalu jauh, hanya sekitar 100 meter dari kantor Wali Kota Manado di daerah Tikala, Kecamatan Tikala, Kota Manado. Demikian Tribuners, kami laporkan, semoga menjadi referensi untuk Anda. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali atas rekomendasi Anda, rekan Fernando Lumowa dari Tribun Manado. Tribuners, selanjutnya ada rekomendasi wisata untuk Anda yang ada di Ternate. Wisata ini dikenal dengan nama wisata Danau Laguna, Tribuners. Tempat ini kerap disebut sebagai tempat healing terbaik di Ternate. Saat berlibur di sini, Anda akan disuguhkan dengan latar danau, laut, hingga jajaran pulau-pulau yang indah, Tribuners. Dan untuk melihat lebih detail keindahannya, ada rekan kami Yunita Kaunar dari Tribun Ternate yang akan melaporkannya untuk Anda. Silakan Yunita. Iya, baik Arista, terima kasih Arista. Dapat kami laporkan dari Ternate bahwa Danau Laguna merupakan salah satu danau yang menyajikan latar danau dan laut, juga pulau-pulau di Maluku Utara. Di antaranya ada Pulau Maitara dan juga Pulau Tidore. Untuk diketahui sahabat Tribuners, wisata Danau Laguna atau dikenal masyarakat sebagai Danau Ngade tersebut merupakan salah satu danau yang sering menjadi kunjungan para artis tanah air. Di antaranya yang sering mengunjungi tempat ini lebih dari 2 kali, di antaranya ada artis tanah air Anang dan juga Asanti. Belum lama ini juga dikunjungi oleh Giselle Anastasia dan juga Naysila Mirdad. Untuk wisata Danau Ngade tersebut juga menyajikan beberapa ikon spot foto, di antaranya terdapat jembatan dan juga sepeda gantung maupun ayunan. Ada juga salah satu tempat duduk dengan spot yang disajikan, yaitu tempat duduk berwarna putih dengan view-nya danau dan juga jajaran pulau-pulau. Untuk memasuki di area tersebut, rata-rata dikenakan biaya 5.000 per orang untuk sekali masuk, dan juga setiap spot foto yang disiapkan juga dikenakan biaya sebesar Rp5.000.
per orang. Ada juga untuk spot foto balon udara, itu dibanderol dengan harga sekali naik bisa memuat 4 orang. Per orangnya dibayar dengan harga senilai 25.000 per orang. Untuk menjangkau spot tersebut dari pusat kota cukup memakan waktu 25 menit dari pusat kota menuju ke danau tersebut, danau Ngade tersebut. Untuk danau Ngade ini sendiri terletak di Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Maluku Utara. Untuk informasi ternyata di sini terdapat juga salah satu pengunjung yang baru melaksanakan pengunjungan di danau tersebut dan mengatakan bahwa ternyata danau ini dijadikan tempat buat healing karena udaranya yang masih cukup segar dengan pemandangan danau, laut sekaligus pulau-pulau di Maluku Utara. Seperti itu, saya kembalikan ke studio Ariska. Baik, terima kasih rekan Yunita Kaunar dari Tribun Ternate. Dan Tribuners, rekan Yunita juga sempat melakukan wawancara dengan salah satu pengunjung yang bernama Hasman. Berikut liputan lengkapnya. Oke, Kak, sebagai pengunjung mungkin bisa dijelaskan sedikit terkait dengan ketertarikan Anda untuk mengunjungi wisata Danau Ngade tersebut seperti apa? Untuk Danau Ngade, hari ini kita melihat bahwa ternyata Danau Ngade yang disebut sebagai Danau Laguna Lake ini merupakan salah satu danau yang cukup luar biasa di Maluku Utara, khususnya di kota Ternate. Di samping itu pun juga danau ini mempunyai suasana yang cukup indah. Salah satunya danau yang ada, kemudian ada Pulau Maitara, Pulau Tidore pun juga terlihat jelas. Nah, selain itu pun juga beberapa pengunjung yang kemudian hadir di sini juga cukup luar biasa. Mereka berkunjung sambil menikmati suasana yang ada. Terlepas dari itu pun juga untuk fasilitas yang tersedia di Danau Laguna Lake ini juga ada beberapa menu-menu yang kemudian disiapkan juga, termasuk makanan dan lain sebagainya. Oke, Kak, untuk kesini bersama siapa ya? Bersama keluarga yang juga hadir, juga datang dan menikmati suasana yang ada. Ya, oke, terima kasih ya, Kak. Tribuners, di Bandar Lampung ada kedai kopi lokal yang menarik. Namanya Kedai Ujang Jadul, Tribuners. Kedai kopi ini mengusung konsep minum kopi bahagia. Konsep ini terlihat dari gaya bangunannya yang santai dan sederhana, Tribuners. Selain itu, berbagai menu di kedai ini juga dibanderol dengan harga yang terjangkau. Dan untuk mengetahui suasana di sana, ada rekan kami Agustina Suryati dari Tribun Lampung yang akan menyampaikannya untuk Anda. Silakan, Agustina. Terima kasih rekan Arisa. Jadi yang kita ketemukan dari Kota Bandar Lampung adalah kedai kopi bernama Ujang Jadul.
Oke, baik. Jadi untuk kedai kopi Ujang Jadul ini sendiri, dia letaknya ada di Waihaling, Kota Banjarmasin, sekira 500 meter dari Stadion Sumpah Pemuda atau Pekor Bandar Lampung. Jadi di sana ada tempat yang sederhana dan juga sangat santai apabila digunakan untuk ngopi dan juga untuk bersantai. Jadi untuk Ujang Jadul ini sendiri sudah berdiri sejak 2019 dan konsepnya sendiri ini cukup unik. Jadi sesuai dengan nama, dia tidak terlalu sepadan dengan namanya, yakni Ujang Jadul. Jadi untuk Ujang Jadul sendiri ini sebenarnya tidak ada hubungannya untuk konsepnya sendiri. Jadi Ujang Jadul ini sendiri dia punya alasan sendiri untuk masalah pemberian nama Ujang Jadul. Jadi sebenarnya Ujang Jadul ini memiliki konsep untuk mengangkat kopi lokal di Lampung dengan filosofi dari serius ke bahagia. Jadi menurut Yandi, owner Ujang Jadul tersebut, kebanyakan masyarakat menerapkan budaya minum kopi itu sebagai satu hal yang serius. Biasanya berbicara dengan hal-hal yang serius atau hal-hal yang mendalam. Jadi untuk di Ujang Jadul ini sendiri dikatakan oleh Yandi, ia ingin lebih ceria lagi untuk konsep kopinya. Jadi dia menerapkan tempat lunch atau lepas yang sederhana dengan menu dan juga harga yang standar atau murah. Jadi pelanggan bisa menikmati kopi tersebut dengan rasa yang bahagia. Jadi sesuai juga dengan logo yang ada di Ujang Kopi tersebut. Ya, logo tersebut berupa seorang pria berkumis dan mengenakan belangkon yang sedang tertawa lepas hingga mengeluarkan air mata. Jadi itu salah satu simbol dari filosofi minum kopi yang ada di Ujang Jadul. Untuk kedai kopi ini sangat cocok untuk para mahasiswa dan juga para anak muda karena harganya cukup terjangkau, mulai dari Rp8.000 saja sampai ada pula yang paling mahal itu Rp40.000. Jadi untuk anak-anak muda atau mahasiswa memang biasanya datang berkunjung ke sana untuk mengadakan pelatihan atau sekedar nongkrong dan bekerja kelompok. Nah, tempatnya di situ ada dua jenis ruangan, yakni ruangan indoor dan juga ruangan outdoor. Ruangan indoor terdiri dari ruangan ber-AC dengan fasilitas yang nyaman, bisa digunakan untuk banyak orang, kira 5-6 orang dalam satu meja, dan juga ada satu tikar akustik yang bisa digunakan, dan juga ada TV untuk digunakan sebagai fasilitas untuk pelatihan. Dan selain itu di halaman luarnya itu adalah taman. Jadi taman tersebut dia tidak terlalu besar, namun teduh. Nuansanya sejuk karena terdapat 3 pohon yang cukup rindang di tengah-tengahnya, di mana di bawah pohon tersebut diselingi dengan bangku-bangku yang bisa juga diikuti para pengunjung yang berkelompok. Jadi apabila Tribuners ingin berkunjung ke Ujang Jadul tersebut, Tribuners bisa cari saja di map, namanya Ujang Jadul, dan buka dari pagi mulai pukul 7:30 pagi. Jadi untuk mengetahui lebih detail bisa melihat langsung ke laman media sosialnya. Jadi sekian dari saya, kembali ke
Baik, terima kasih rekan Agustina Suryati dari Tribun Lampung. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Saat berada di Lampung Selatan, Anda wajib mampir ke Kolam Dua Putri. Wisata ini sangat cocok Anda kunjungi bersama keluarga, Tribuners. Karena Kolam Dua Putri ini merupakan salah satu wisata ramah anak yang murah meriah. Lokasinya pun cukup strategis, Tribuners. Dan bagaimana keseruan berlibur di sana akan disampaikan oleh Sulis Setia Markamah dari Tribun Lampung. Silahkan, Sulis. Ya, terima kasih rekan Ariska, bisa kami informasikan sesuai tagline-nya tadi ya, wisata murah meriah, karena memang untuk masuk ke Kolam Dua Putri ini, Anda cukup mengeluarkan kocek sebesar Rp10.000 per orang. Itu sama rata berlaku untuk orang dewasa maupun anak-anak. Dan tempatnya juga sangat nyaman, parkiran luas, lokasinya representatif, kemudian bersih, itu paling penting untuk kenyamanan pengunjung ya Tribuners. Jadi ketika Anda berkunjung ke Kolam Dua Putri ini, lokasinya ada di belakang Pasar Natar, Kabupaten Lampung Selatan, atau Anda bisa melalui jalan sekolah SMP, SMA Yadika Natar. Itu jaraknya mungkin hanya sekitar 1 kilometer, dan itu ada pelang petunjuk untuk menuju Kolam Dua Putri. Ketika Anda tiba di lokasi, akan ada petugas yang begitu ramah menyambut, mengarahkan di mana lokasi drop out, titik menurunkan penumpang, dan juga di mana Anda harus parkir. Karena dua lokasi terpisah, parkirnya ada di seberang jalan. Dan untuk masuk ke lokasi wisata ini, Anda tidak diperbolehkan menggunakan alas kaki. Jadi itu kenapa di dalam lokasi kolam renang itu sangat bersih dan nyaman. Di sini juga tersedia beberapa kolam gitu ya, mulai dari kedalaman kurang dari setengah meter hingga kedalaman 1,25 meter. Bahkan tersedia juga kolam untuk bayi dan balita Anda nih. Jadi misal Anda ingin mengajari anak-anak bermain air di tempat yang nyaman, lapang, dan juga menarik, Anda bisa ajak bayi Anda datang ke sini. Ada kolam khusus untuk bayi di mana background-nya juga menarik, memiliki gambar yang menarik, ikan-ikan seperti itu ya. Jadi Anda bisa ajak bayi Anda dan juga mungkin anak-anak Anda yang usia balita di satu tempat sekaligus. Bahkan nih untuk orang dewasanya selain kolam renang, Anda juga bisa mencoba terapi ikan. Jadi ada spot titik di mana itu ada terapi ikan. Juga ada semacam kafenya di dalam lingkungan kolam renang ini, di mana ada kantin yang menyediakan beragam menu yang tentunya bisa memanjakan Anda ketika lapar setelah berenang, Tribuners. Dan untuk tarif tadi sudah jelas ya, hanya 10.000 saja. Untuk parkir pun sangat murah, sepuasnya Anda berada di sana itu hanya 5.000 saja untuk roda 4 dan hanya 2.000 saja untuk roda 2. Bahkan untuk parkir kendaraan roda 2 itu tempatnya di indoor, jadi motornya aman, nggak kepanasan, Tribuners. Dan untuk waktu bukanya sendiri, Tribuners, itu dari pukul 8 pagi sampai pukul 18.00 WIB. Jadi Anda bisa berkunjung ke tempat ini, terlebih saat ini sudah mulai memasuki musim libur anak sekolah ya, pengen refreshing ke tempat yang nyaman, murah, namun juga bersih. Ini salah satu rekomendasi dari kami. Untuk fasilitas sendiri di dalam lingkup kolam renang ini, tempat bilasnya sangat banyak, jadi Anda nggak perlu khawatir ngantri seperti itu. Tempatnya juga nyaman, masing-masing tersedia shower dan juga tempat gantungan pakaian, Tribuners. Kemudian ada juga musola, ada banyak sekali semacam gazebo bagi keluarga yang mungkin sekaligus membawa makanan gitu ya ke dalam lokasi kolam renang. Selain itu juga tempat rak dan sepatu disediakan berjejer rapi di luar lokasi masuk wisata, sehingga Anda nggak khawatir nih sendalnya hilang di mana gitu, karena di situ udah ada disiapkan banyak tempat dan Anda tinggal mengingat di mana Anda meletakkan sendal Anda. Jadi kesimpulannya, kolam renang ini tentu selain murah, nyaman, dan juga bersih, sehingga sangat rekomen untuk Anda berwisata murah meriah, Tribuners. Sekian laporan dari Tribun Lampung, Ariska. Kembali ke Anda. Baik, terima kasih rekan Sulis Setia Markamah dari Tribun Lampung dan selamat bertugas kembali.
Tribuners, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada live Tribun Travel Update kali ini. Nantikan informasi lainnya hanya di Tribun News. Dan saya Ariska Khairina, beserta segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!